Hai semuanya, kembali lagi di tema podcast yang sangat ditunggu-tunggu dan menarik ya. Dan tentunya kami akan terus-menerus akan membahas tentang namanya fenomena Gen Z. Ya, tentunya kali ini di The Pulse Podcast akan membahas tentang Gen Z yang sangat banyak tidak ingin meneruskan usaha orang tua. Nah, ini juga jadi fenomena yang menarik ya, bahwa kenapa sih akhir-akhir ini semakin terbukanya para pola pikir Gen Z ini, atau semakin majunya zaman teknologi saat ini, justru usaha-usaha orang tua yang sangat benefit gitu, tapi tidak diteruskan oleh para generasinya gitu. Nah, ini sayang banget. Kira-kira apa sih yang terjadi ya? Pola asuhnya atau cara komunikasinya atau apa ya kira-kira yang bisa membuat faktor para Gen Z tersebut tidak ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan ataupun sudah diupayakan oleh orang tuanya dari sejak dulu, dan mungkin orang tuanya berharap bahwa generasi itu yang akan meneruskan. Kali ini saya ditemani oleh dua mahasiswa psikologi, tentunya ada yang keren dan cantik kali ini ya, Catherine dan Farhan. Oke, makasih sudah datang ya. Udah bisa hadir di podcast kali ini. Nah, mengenai tema kita pagi ini, kira-kira kalau dari sisi pola asuh, ya kan akhirnya kan orang tua dan anak. Kenapa ada orang tua yang kayak kurang baik gitu pembangunan komunikasinya atau cara pola asuhnya, sehingga anak-anak ini kebanyakan membangkang, kayak seolah-olah tidak mau mendengar, ya, tidak mau meneruskan. Apa ya kira-kira yang bisa menjadi sebab gitu yang terjadi saat ini? Jadi kan seperti yang kita tahu kan, anak-anak kan kami belajar nih kan awalnya tuh dari keluarga, dari keluarga itu dapat pendidikan pertama nih dari setiap anak. Nah, jadi kemungkinan pola asuh anak orang tua nih akhirnya mungkin ada yang nggak mau untuk nerusin ibadah, nggak mengembangkan atau nggak mau nih nerusin usahanya. Jadi bisa jadi karena pola asuh orang tua yang komunikasinya kayak ibu itu komunikasi yang kurang baik, mungkin salah satu orang tuanya sibuk kayak gitu kan, jadi nggak bisa terbangun nih komunikasi yang baik gitu. Nah, jadi terus pola asuh yang mungkin membebaskan anak-anaknya untuk memilih pilihan mereka, jadi bisa jadi faktor juga gitu. Iya, betul ya. Jadi ada kebebasan, kemudian ada kemajuan teknologi gitu ya. Jangan-jangan usaha yang dibangun oleh orang tuanya itu emang kurang mendukung apa yang diminati anak gitu kan. Nah, komunikasi yang kurang baik artinya kayak adanya ketidakpahaman antara orang tua dan anak gitu. Bukan berarti sebetulnya usaha apapun sekarang kan udah bisa digitalkan gitu, bisa di online, karena itu yang mungkin kurang terbangun kali ya. Nah, berbicara komunikasi nih, seperti apa sih komunikasi yang harusnya para Gen Z, para generasi yang sekarang yang diinginkan dengan orang tua, kira-kira yang seperti apa gitu? Mungkin lebih ke mendukung ya, ke apa yang mereka inginkan gitu. Terkadang kan ada tuh yang orang tuanya, kadang kita nih misal orang tua punya suatu usaha, tapi yang anak-anaknya ini ingin meneruskan mungkin dimodernisasikan awalnya kasir yang mungkin pakai sistem manual jadi komputer. Nah, terkadang di situ ada perbedaan itu. Terkadang orang tua karena mungkin menganggapnya ribet ya masalah komputer seperti itu, nah jadi tidak mau. Nah, mungkin lebih baik orang tua itu bisa egonya gitu, egonya mungkin bisa dikecilin gitu. Mengingat yang namanya zaman sekarang kan sudah modern, mau tidak mau kita pasti harus menyesuaikan dengan teknologi yang tersedia. Betul. Anak-anak kan senengnya itu kayak kalau kerjaan itu kan sekarang tuh ada e-commerce gitu ya, ada marketnya itu juga udah online kayak gitu ya. Jadi kalau usahanya kayak itu terus ya mungkin akan terjalin yang namanya tidak berlanjutan tadi gitu ya. Iya, pasti akan tidak berlanjut gitu. Kira-kira ini persepsi dari Gen Z ya. Bagaimana sih harusnya untuk memiliki kebebasan dalam berwirausaha gitu. Yang seperti apa sih kebebasan dalam berwirausaha gitu? Karena kan Gen Z
ini kan kayak pemikirannya udah, maksudnya mereka tuh berkembang dari teknologi ya, iya. kemajuan teknologi. Iya. Mereka tuh pasti bakal ngembangin inovasi yang baru. Mereka tuh lebih senang kayak apalagi Gen Z ini kan terkenalnya mageran kan, mageran banget. Mager. Ya, mager itu Bukan bikin pagar. jadi dia Males. Males. Pengen yang simple. Nggak males enggak, tapi pengen yang simple. Nah, apalagi kan misalnya kayak, aduh nggak putih kayaknya. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Jadi mereka jadi misalnya kayak terlalu diktator kayak gitu, jadi kayak merasa kayak, aduh aku males kayak gitu. Nah, jadi mereka lebih baik untuk bangun kayak usaha mereka sendiri, startup yang mungkin emang nggak punya jamnya yang fleksibel kayak Ya, gitu. suka yang kebebasan itu ya tadi ya. Jadi bisa jadi kalau disimpulkan pemikiran mereka itu udah jauh banget sama yang orang tua ya. Nah, jadi kalau dipetakan gimana nih perbedaannya nih, pemikiran Gen Z dengan pemikiran para mungkin generasi Y gitu, generasi X gitu. Mungkin untuk pemikiran konsepnya masih tetap sama. Iya. Kita mau sama-sama satu tujuan biar usaha ini jalan. Cuman terkadang ada perbedaan cara lebih yang orang generasi sebelumnya ini mau pakai cara seperti ini, sedangkan yang Gen Z ini kan mau yang selalu terbaru. Nah, mungkin lebih harus ada kayak komunikasi lagi terhadap itu biar bisa sama-sama menerima. Membangun komunikasi artinya membangun ada yang perlu diturunkan yang seperti ego gitu ya. Kemudian ada ungkapan juga gitu ya. Saya sih pernah yang sering saya terapkan saat ini ya justru asertif, komunikasi yang sangat terbuka, yang harusnya biar tidak ada terjadinya konflik itu harusnya yang memberikan informasi itu harus menyampaikan dulu nih apa yang dia rasakan, apa yang dia harapkan, jangan menuduh langsung, jangan menyalahkan gitu, benar nggak sih? Jadi kayak kalau mungkin orang-orang tua saat ini tuh masih banyak yang menyalah-nyalahin anak, oh kamu sih mager, kamu sih banyak main HP gitu. Iya, benar. Iya kayak nah, orang kalau udah dengar istilah apalagi yang dibutuhkan utama itu kayak kesalahannya gitu ya, apa kebiasaan buruk anak gitu ya, anak gimana tuh kira-kira dengernya tuh mau berubah atau malah jadi gitu. Saya masuk Gen Z nih, jadi kayak ngerasa ya pasti kalau dia ngomongin kayak gitu tambah males gitu loh. Iya betul kan sih. Bener banget itu. Jadi kayak kalau disebut tuh ngerasa kayak ngapain sih udah diatur terus kayak gitu, pasti kita ngerasa pokoknya nggak mau ngikutin gitu. Ditambah jadi gitu ya, apalagi ditambahin kamu jadi anak membangkang banget, nggak tahu diri gitu, nggak mau nerusin usaha orang tua gitu, ini banget lah pokoknya. Jadi justru anak kalau digituin Nggak mau. bah gitu. Nah ini yang harus dibenarkan betul kan. Jadi komunikasi orang tua itu harus terbuka. Ya, apalagi orang tua yang pengusaha ini kan waktunya itu kayak kalau bisa 24 jam. Apalagi sekarang ada apa tuh yang jual online lewat live gitu ya. Ya mungkin pemikirannya harus sebanyak mungkin dapat cuan gitu. Jadi harus full time di usaha. Nah ini juga bahaya gitu ya. Nah kira-kira apalagi nih yang bisa disampaikan gitu ya. Kira-kira yang mempengaruhi Gen Z yang kurang minat nih dengan usaha orang tuanya apa aja nih? Mungkin kurang minatnya Gen Z terhadap usaha orang tua itu mengingatkan zaman sekarang ini kan teknologi itu kan sudah menyebar luas nih. Setiap orang itu pasti bisa bikin ini, bisa bikin itu. Jadi mungkin ada ada kehendak dalam diri sendiri untuk wah aku juga pengen deh bikin yang seperti ini biar seperti dia, mungkin seperti itu. Jadi lebih berinovasi, dia melihat wah ini menarik kayak gini, aku kayaknya pengen deh gini deh. Udah lebih luas wawasannya. Iya, saya sih nggak memungkiri ya bahwa anak itu kan pasti punya perbedaan ya dengan orang tua. Nggak semua orang tua itu harus memaksakan keinginannya sama gitu ya. Cuma
balik lagi nih usaha ini kan tempat kita makan gitu ya. Kalau nggak ada usaha itu gimana nih kelangsungan ke hidup ke depannya gitu. Nah, beda kalau misal orang tuanya pegawai, beda juga ya. Nah ini kan usaha. Sayang banget nih kalau usahanya tutup gara-gara anaknya berbeda minat gitu. Apa yang menyebabkan orang tua itu kok bisa nggak diminati gitu? Apakah ada ketidakmelekatan atau ada kegagalan pembangunan role model gitu? Apalagi nih orang tua cowok, peran ayah dengan anak laki-laki gitu. Harusnya gimana tuh? Yang saya pengen dengar dari gini, apa sih yang diharapkan bagaimana cara membangun pola hubungan dengan orang tua? Harusnya seperti apa orang tua itu? Sebagai sih ya, saya tuh lebih karena jadi kayak pengen diperhatiin gitu. Nah jadi nggak pengen dipahami, pengen dipahami. Jadi lebih ke sering-sering ngobrol sih, lebih terbuka satu sama lain nih tentang ibaratnya kayak kita ngobrol secara terbuka apa yang mau kayak itu, apa yang dipengenin kayak gitu. Kalau dari pendapat saya kayak gitu. Takutnya nanti kayak kejadian yang baru-baru ini ya, anak membunuh orang tua. Nah itu kan udah bahaya banget. Terlalu obsesi ingin anaknya bikin sempurna. Mungkin memang kelangsungan jangka panjang anak pengennya yang lebih sukses, lebih maju dari orang tua, tapi pembangunan komunikasi ternyata bisa menyebabkan anak itu tertekan, bahkan bisa mendapatkan yang namanya gangguan psikologis gitu. Nah ini kalau udah sampai seperti itu, siapa yang salah gitu? Nah, apakah pola pendidikan, apakah pemerintah yang saat ini kurang mendukung bagaimana cara mengembangkan diri bagi anak muda gitu, sehingga kok jadi berpikiran orang tua itu kayaknya harus yang pinter aja nih yang bisa cepat dapat kerjaan, padahal kan pinter itu kan relatif ya, ada juga dari sisi kecerdasan yang lain, bukan hanya kognitif gitu. Nah ini kegagalan orang tua saya kira kegagalan orang tua dalam membangun hubungan dengan anak inilah mungkin yang bisa menjadi faktor utama mengapa anak tidak mau melanjutkan usaha orang tuanya gitu ya. Dan tadi kan udah disampaikan ya bahwa ada beberapa triknya, bahwa kalau biar bisa klop bagaimana gitu ya, harus sama-sama terbuka artinya ya, saling menurunkan ego, terbuka. Dan orang tua juga harus mengikuti ya perkembangan teknologi gitu ya, dimanfaatkan gitu. Jangan sampai kita saling menyalahkan gitu ya. Gitu. Dan nggak salah kan kalau Gen Z itu juga bersuara. Dan kira-kira nih biar kita di generasi sekarang untuk tetap berkegiatan, tetap memiliki kemandirian, kan usaha itu kan mengejarkan tentang hidup mandiri. Kalau anak-anak Gen Z itu harusnya dia yang sudah punya privilege, usaha itu kan salah satunya privilege ya. Harusnya menyikapinya seperti apa nih tentang privilege orang tua itu, agar dia tetap berjalan nih usahanya gitu. Mungkin supaya biar orang tua itu tetap berjalan, ya dimanfaatin ya sebaik-baiknya. Kadang memang dimanfaatin sebaik-baiknya. Iya. Tapi terkadang susah juga kalau ada orang tua yang nggak mau usahanya diubah-ubah konsepnya. Ya itu ya gitu. Jadi intinya gini, kalau masih ada privilege orang tua ya dipakai gitu, dipakai dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tapi kalau nggak ada privilege, ditahan-tahanin, dapat kerjaan tuh jangan kayak gampang ngeluh gitu ya, karena nggak ada privilege-nya gitu ya. Nah itu Gen Z kan sukanya males nggak sesuai passion gitu. Padahal passion itu kan sebetulnya bebas ya, bisa berkembang, bukan passion itu datang sendiri. Bahkan banyak juga passion itu di luar dari pekerjaan aslinya. Banyak kok yang dia banker atau dia staff karyawan biasa, tapi dia sukanya ke dunia seni kayak gitu.
Atau kebaliknya yang seni sukanya ngotak-ngatik komputer kayak gitu. Nah itu ya, jadi selagi ada privilege manfaatin, ya kan. Kalau nggak ada itu ya gimana lagi, kita siap-siap harus bersaing dengan para Gen Z yang lain gitu. Oke, mungkin itu aja kali ya untuk kali ini. Saya cukup menarik banget nih bahwa saya pengen dari kalian nih nyampein langsung apa sih yang bisa diusahakan untuk agar terhindar hal-hal yang tidak diinginkan antara orang tua dan anak, khususnya orang tua yang memiliki usaha. Apa kira-kira yang bisa disampaikan? Untuk gaji yang di luar sana, untuk bangunlah komunikasi yang lebih baik untuk orang tua, terus saling terbuka satu sama lain, dan jangan lupa untuk jadi diri sendiri juga, terus kembangkan inovasi, terus kembangkan kreativitas kalian, karena kalian semua berhak untuk maju dan kalian semua punya pilihan sendiri. Betul. Mas Farhannya gimana nih? Dari yang cowok, biasanya cowok sama ayahnya ini suka bertentangan nih, gimana nih biar punya hubungan yang baik dengan sosok orang tua? Saling turunkan ego, selalu sabar, pasti paham nantinya. Gitu ya. Jadi semua terlibat, orang tua itu bukan hanya ibu, dan harusnya peran ayah juga penting ya untuk bisa membangun karakter Gen Z saat ini. Oke, mungkin itu saja tema kali ini, sudah cukup banyak kita bahas ya tentang bagaimana perkembangan Gen Z dalam hal memiliki privilege yang orang tuanya punya usaha, tapi fenomenanya justru kebalikannya, Gen Z tidak memanfaatkan itu. Semoga bisa menjadi inspirasi para orang tua bahwa membangun komunikasi itu sangat penting dan saling memahami ya satu sama lain juga sangat penting. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Mas Farhan dan Mbak Catherine ya sudah hadir di sini. Selamat kembali menyaksikan tema-tema podcast di The Pulse Podcast yang lainnya. Oke, bye-bye.